Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Saya akan memaparkan koneksi antar materi label 1.4 budaya positif. Peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya berkewajiban untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif tersebut akan memiliki dampak yang besar dan akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten serta dilakukan secara kolaborasi. Karena di sekolah, murid dan guru memiliki karakter yang beragam, maka untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep budaya positif diantaranya adalah disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri terkait nilai-nilai kebajikan universal yang saya dan murid yakini. Motivasi perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku atau bertindak tentu memiliki motivasi maupun alasan tersendiri. Motivasi tersebut bisa karena untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan atau hukuman, dan bisa juga karena ingin mendapat pengakuan atau penghargaan. Motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Saya sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid atau internal, bukan motivasi berperilaku karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang ideal bagi saya sebagai seorang guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah posisi manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Saya dan murid saya membuat keyakinan kelas bahwa menghargai orang lain itu adalah penting. Dengan hadir di sekolah tepat waktu, menyimak dan memperhatikan guru saat menjelaskan, dan tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Kaitan modul 1.4
dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah: yang pertama, kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat memperburuk. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya telah melakukan tahapan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa dan sudah mulai muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah.
Hal yang perlu diperbaiki yaitu meningkatkan posisi guru pada posisi manajer, kemudian menyempurnakan langkah-langkah restitusi sebagai perbaikan nilai-nilai budaya positif pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi, kadang-kadang saya memakai posisi kontrol sebagai penghukum dan pengontrol, dan lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu ialah saya merasa mampu mengendalikan murid dan mendisiplinkan mereka seperti yang saya inginkan. Tetapi saya merasa sikap disiplin tersebut hanya muncul jika ada saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Perbedaannya, saya lebih bisa menguasai emosi, menguasai permasalahan, menemukan solusi dari murid sendiri, kemudian murid terlihat lebih senang. Pernah, yaitu pada tahap memvalidasi kesalahan. Cara saya mempraktikannya yaitu dengan bertanya kepada murid dengan intonasi nada yang lembut mengenai kesalahan apa yang kira-kira murid saya telah lakukan. Kemudian saya tanya apa penyebab murid saya melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya membimbing murid saya untuk mencari solusi dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah kolaborasi antar semua warga sekolah, termasuk juga orang tua murid. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, maka budaya positif dapat terwujud dengan baik. Selain itu juga perlu adanya konsistensi dalam penerapan budaya positif tersebut. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4. Terima kasih.